Oke, pernah nggak sih Anda ngerasa kayak ada perang yang berkecamuk di dalam diri sendiri? Kali ini nih kita bakal coba bedah sebuah panduan kuno yang wah luar biasa banget. Ini tuh kayak peta buat ngertiin pertempuran batin yang kita semua ya pasti alamin. Yuk kita mulai. Pasti tahu kan rasanya gimana? Di satu sisi pengen ngelakuin yang benar. Tapi di sisi lain kok kayak ada yang narik ke arah godaan. Nah, tarik-menarik ini tuh nyata banget rasanya. Dan ternyata loh, pertarungan kayak gini tuh bukan hal baru. Ini adalah pemahaman tentang jiwa yang udah ada dari zaman dulu banget. Oke, sekarang yuk kita bedah medan perangnya. Ini tuh bukan cuma sekedar pertarungan antara baik lawan jahat loh. Ini jauh lebih kompleks. Anggap aja kayak sebuah drama dengan banyak banget pemain di panggung batin kita. Nah, siapa aja sih mereka? Jadi, di jantung pertarungannya ini ada dua kekuatan utama yang saling tarik-menarik. Di satu sisi, ada yang namanya mutmainnah. Ini tuh dorongan ke arah ketenangan, kebaikan yang sejati. Nah, lawannya, di sisi lain, ada lawamah. Ini tarikan kuat dari hasrat-hasrat duniawi yang ya bisa bikin kita terjerumus. Keseimbangan antara dua kekuatan inilah yang akhirnya ngebentuk kita jadi siapa. Tapi ini bukan duel yang simpel loh. Ada beberapa pemain kunci lain di panggung batin ini. Ada sang aku atau ego yang jadi pusat komandonya. Terus ada angan-angan, imajinasi dan pikiran kita. Lalu ada perasaan atau emosi. Nah, mereka semua ini dipengaruhi sama berbagai nafsu atau hasrat, termasuk mutmainah dan lawama yang barusan kita omongin. Sekarang kita fokus dulu ke komandannya ya. Oke, saatnya kita kenalan lebih dalam sama sang komandan ini. Siapa dia? Dia adalah kekuatan yang paling berkuasa, sekaligus bisa jadi yang paling berbahaya di dalam diri kita. Sang aku atau ego. Biar gampang, coba deh bayangin gini. Tubuh Anda itu ibarat sebuah kereta kuda. Terus, hasrat-hasrat Anda itu kuda-kuda liar yang narik kereta itu. Nah, sang aku ini siapa? Dialah kusirnya, yang seharusnya megang kendali dan nentuin keretanya mau jalan kemana. Masalahnya apa dong? Sang kusir ini bisa jadi tiran. Kalau nggak dikendaliin, aku ini mulai ngerasa jadi penguasa tunggal. Nggak mau tunduk sama apapun dan siapapun. Jadinya ya kayak Rawana yang diakui cuma kekuasaan dirinya sendiri. Nah disitulah bahayanya. Salah satu alat paling kuat yang dipegang si aku ini adalah imajinasi atau angan-angan. Kekuatan ini tuh kayak pedang bermata dua. Bisa menciptakan keajaiban, ya contohnya ilmu pengetahuan, tapi bisa juga bikin kehancuran total, kayak bom atom. Makanya imajinasi tuh harusnya jadi pengikut yang baik, bukan malah jadi pemimpin yang liar. Nah, bisa dibayangin kan, pas sang kusir kehilangan kendali, apa yang terjadi? Ya, kuda-kuda nafsunya lari kemana-mana, imajinasi ngamuk kayak badai, emosi jadi bergejolak gak karuan. Inilah yang disebut malapetaka jiwa, sebuah kekacauan batin yang ujung-ujungnya cuma bawa penderitaan. Oke, jadi kalau aku yang liar ini masalahnya, terus gimana dong cara kita nemuin arah yang benar? Jawabannya ternyata ada di sebuah kompas batin. Sebuah prinsip pemandu suci yang namanya Tripurusa. Intinya gini, aku itu seharusnya bukan jadi penguasa tertinggi, dia harus tunduk sama hierarki yang lebih tinggi. Jadi, aku menyerah pada roh suci. Roh suci tunduk pada suksma sejati atau diri sejati kita, dan diri sejati kita pada akhirnya satu kesatuan dengan suksma kawekas atau yang absolut. Nah, ini dia rantai komando spiritual menuju kedamaian sejati. Kedengerannya ideal banget ya hierarki tadi, tapi pertanyaannya gimana cara kita mencapainya? Maksudnya, secara prakteknya gimana? Gimana caranya kita benar-benar menundukkan aku dan nemuin jalan menuju ketenangan itu? Ternyata ada 3 pilar praktek buat menjinakkan si aku ini. Yang pertama, Pancasila. Ini landasan moral buat kehidupan sehari-hari. Kedua, ada Tapa Brata. Ini soal disiplin diri, lewat laku kayak puasa gitu, buat ngendaliin hasrat. Dan yang ketiga, Panembah, yaitu cara kita menghubungkan diri lewat doa atau meditasi. Nah, tiga-tiganya ini bekerja bareng buat melunakkan cengkraman si ego. Tapi ya, tentu aja, jalan ini nggak mulus-mulus aja ya. Di setiap tikungan, pasti ada godaan yang siap narik kita balik lagi ke dalam kekacauan. Penasaran nggak? Apa aja sih godaan-godaan terbesarnya? Nah, yang menarik, kerangka berpikir ini pakai metafora yang puitis banget buat ngegambarin 3 godaan utama. Ada klubuking iwa ing kedung atau ikan yang melonjak di kolam,
Ini simbol buat godaan kekuasaan. Terus ada kerincingin ringgit atau gemerincing koin, ya jelas ini godaan kekayaan. Dan terakhir, gebiaring wentis kuning atau kilauan betis kuning, ini simbol buat nafsu fisik. Inilah 3 pengalih perhatian terbesar di perjalanan spiritual kita. Terus, hasilnya apa? Tentu ada perbedaan yang jauh banget antara jiwa yang berhasil nemuin jalannya sama jiwa yang, tetap aja tersesat dalam pertempuran batinnya. Coba kita lihat takdir akhir dari kedua jalan ini. Buat jiwa yang berhasil bersatu sama diri sejatinya, setelah kematian, yang ada cuma ketenangan mutlak. Aku, pikiran, perasaan yang bergejolak itu semua lenyap. Tinggal kedamaian abadi. Nah sebaliknya, jiwa yang mati tidak sempurna bakal terus-terusan dihantui sama akunya yang masih bergolak, pikirannya yang kacau, dan keinginan duniawi yang gak ada habisnya. Jadi disinilah letak paradoks utamanya. Kebebasan sejati itu ternyata bukan berarti kita bebas ngelakuin apa aja yang dimauin sama ego. Justru kebalikannya. Kebebasan sejati itu baru kita temukan pas kita berhasil ngelepasin cengkeraman ego buat bersatu lagi sama diri sejati kita. Itulah puncak dari kebijaksanaan dan cinta kasih sejati. Nah, kita tutup pembahasan kali ini dengan satu pertanyaan penting. Kalau sang aku, dengan semua ambisinya, pikirannya, perasaannya, bukanlah diri Anda yang sesungguhnya, terus siapa dong Anda yang sejati? Coba deh direnungkan. Ini jadi pemikiran menarik dari penelusuran kita kali ini.